Pulau Jawa menyimpan banyak sekali misteri. Pulau ini menjadi tempat lahirnya orang-orang sakti mandraguna. Di dataran tanah Sunda, kita biasa mengenal istilah Jawara. Jawara adalah orang yang sangat ditakuti karena kebengisan dan kesaktiannya. Sedangkan di dataran suku Jawa, kita mengenal tokoh-tokoh Sunan dan pemimpin kerajaan yang juga memiliki kesaktian yang di luar nalar manusia. Banyak sekali peristiwa-peristiwa masa lampau yang terjadi di Pulau Jawa, yang kemudian menjadi mitologi masyarakat. Kadang peristiwa ini dicatat oleh sejarah, tapi nggak sedikit juga peristiwa yang nggak pernah dicatat oleh sejarah. Kisah-kisah mistis dan ajaib tersebut diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang kita. Di tanah Jawa juga lahir hantu-hantu legendaris yang sudah dikenal sejak lama. Salah satu hantu yang kisahnya lahir di Pulau Jawa adalah genderuwo. Genderuwo adalah makhluk halus yang wujudnya besar dan berbulu tebal. Makhluk halus yang satu ini sangat populer dan menginspirasi dunia perfilman di Indonesia. Gak jarang genderuwo ini muncul pada beberapa film horor, bahkan dijadikan andalan oleh sutradara agar filmnya lebih menarik. Menurut Mbah, upaya para sutradara dan penulis horor itu bagus dan harus terus dikembangkan agar hantu-hantu lokal ini bisa kita ekspor ke luar negeri dan tentunya menjadi tontonan bagi penduduk negara lain, terutama hantu berwujud besar seperti genderuwo. Seharusnya genderuwo bisa dikenal luas seperti vampir, mumi, atau bahkan falak. Tapi bagaimana sebenarnya genderuwo ini muncul di Nusantara? Beberapa sumber menyebutkan kalau genderuwo ini adalah makhluk halus yang sudah ada sejak dulu, bahkan sejak zaman kerajaan di Indonesia. Ada juga literasi yang menyebutkan kalau genderuwo berasal dari roh manusia yang mati tidak wajar dan dimakamkan secara tidak layak. Untuk mengetahui sejarah munculnya genderuwo di Nusantara, hal itu hanya mungkin kalau kita kembali ke masa lalu. Maka dari itu, bersiaplah karena kali ini Mbah mau ajak kalian semua kembali ke kerajaan Majapahit. Pada zaman dahulu kala, di kawasan Asia Tenggara, tepatnya di Pulau Jawa, ada sebuah desa yang namanya berasal dari nama buah, yaitu buah maja. Tanahnya subur dan menghasilkan pangan yang melimpah ruah. Bahkan hasil buminya dikirim ke berbagai wilayah di Asia. Seiring waktu berlalu, kawasan ini menjadi tempat berdirinya sebuah kerajaan yang sangat besar. Kerajaan itu bahkan terkenal ke seluruh Asia dan ditakuti oleh kerajaan lain. Di sana ada seorang raja yang memimpin negerinya dengan penuh kewibawaan. Rakyatnya semakin makmur, wilayahnya semakin luas, prajuritnya semakin kuat. Semua orang pada masa itu tahu kalau kerajaan yang makmur itu terkenal dengan nama Majapahit. Tapi ada cerita lain yang terjadi di Majapahit. Ini tentang awal kemunculan genderuwo di Nusantara. Dulu ada desa yang namanya Desa Walandit. Desa itu masih daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Di Desa Walandit hiduplah seorang pemuda bernama Daru. Umur Daru saat itu sekitar 25 tahunan. Dari kecil Daru punya kepribadian yang aneh. Dia mudah sekali marah, bahagia, dan sedih di waktu yang singkat. Kalau bahasa sekarangnya, si Daru ini punya mood yang swing banget lah. Makanya dari kecil dia dijauhi sama teman-temannya karena Daru sering banget buat masalah dan ujung-ujungnya berantem. Bahkan dia pernah nyelakain temannya sendiri pakai batu yang dia lempar ke kepala temannya. Wajar kalau semua teman-temannya Daru itu takut sama si Daru. Alhasil anak itu hanya main sendirian di belakang rumahnya. Bukan hanya anak-anak kecil yang menjauhi Daru, tapi orang-orang dewasa juga nggak mau deket-deket sama anak itu. Terutama kaum perempuan ya. Pas umur Daru menginjak 10 tahun, dia punya ketertarikan yang nggak wajar pada perempuan. Setiap ada perempuan yang lewat di belakang rumahnya, pasti Daru kejar, lalu dia tepuk bokong perempuan itu. Beberapa orang yang jadi korban kenakalan Daru sempat mendatangi rumah anak itu dan protes ke kedua orang tuanya.
Hal tersebut membuat kedua orang tuanya Daru malu bukan main. Makanya si Daru ini sering banget dipukulin sama bapaknya sendiri karena kenakalannya. Sedangkan ibunya Daru hanya bisa menangis melihat anaknya dipukuli oleh bapaknya sendiri. Saat umur Daru menginjak 20 tahun, bapaknya meninggal karena sakit parah. Semenjak saat itulah, Daru hanya tinggal bersama ibunya. Ibunya Daru berprofesi sebagai petani karena saat itu memang lahan pertanian sangat subur. Oh iya, perlu teman-teman ketahui kalau Daru dan ibunya hidup pada masa di mana kerajaan Majapahit sudah mengeluarkan uang kepingan. Uang kepingan itu bernama gobok atau pisis yang dijadikan alat transaksi resmi pada masa itu. Kebetulan yang memimpin kerajaan Majapahit saat itu adalah Hayam Wuruk. Jadi kerajaan Majapahit sedang dalam masa keemasannya. Kembali ke cerita si Daru. Di umurnya yang ke-25 tahun, Daru masih saja berperilaku tidak wajar. Teman-teman sebayanya sudah mulai bekerja di pertanian. Atau ada juga yang berdagang di pasar. Tapi si Daru kerjaannya hanya mengejar-ngejar wanita dan menepuk bokong mereka. Sudah tidak ada lagi wanita yang berani lewat di rumah Daru. Hal itu membuat Daru harus berusaha lebih keras lagi untuk memuaskan hobinya. Dia pun memakai strategi baru, yaitu bersembunyi di balik pohon besar, tepatnya di jalan setapak yang menuju ke sungai. Biasanya setiap pagi dan sore para wanita akan melintas di jalan itu. Dan saat itulah Daru muncul lalu mengejar mereka. Wanita-wanita itu pasti teriak dan lari ketakutan saat melihat Daru. Aksi Daru bukan hanya sampai di situ. Dia juga sering sembunyi di balik semak-semak di pinggir sungai untuk mengintip para wanita yang sedang mandi. Pernah sekali dia ketahuan dan langsung dilempari batu oleh para wanita itu. Daru memang meresahkan masyarakat, tapi dia masih dibiarkan berkeliaran di desa. Belum ada orang yang melaporkannya ke kerajaan. Ketertarikan Daru bukan hanya pada wanita saja. Dia juga sering usil pada anak-anak sehingga membuat ibu dari anak-anak itu marah pada Daru. Ibunya Daru yang bernama Mbok Rumi berkali-kali menasehati anaknya itu. Tapi Daru ini orangnya memang susah diomongin. Dia memang sangat terobsesi pada wanita. Sebenarnya Mbok Rumi ingin sekali menikahkan anaknya itu. Tapi nggak ada satupun wanita yang sudi menjadi istrinya si Daru. Di antara wanita-wanita yang pernah Daru tepuk bokongnya, ada satu orang yang sangat membuat Daru jatuh cinta. Wanita itu bernama Anesa. Rumah Anesa nggak jauh dari rumahnya Daru. Makanya Daru juga sering banget duduk di atas tanah tepatnya di depan rumah Anesa. Kadang dia nunggu wanita itu dari pagi sampai sore. Kalau udah kayak gitu, Anesa pasti ketakutan. Dan dia pasti ngumpet aja sepanjang hari di rumahnya. Berkali-kali ibunya Anesa sudah mengusir si Daru. Tapi kayaknya si Daru ini gak takut sama ibunya Anesa. Dia hanya takut sama bapaknya. Kalau bapaknya Anesa pulang dari ladang, pasti Daru ketakutan. Karena saat itu juga bapaknya Anesa pasti mengacungkan golok untuk mengusir si Daru. Nah, saking terobsesinya si Daru ke Anesa, pernah suatu malam si Daru mengendap-endap ke belakang rumahnya Anesa. Dia berhasil mencungkil pintu belakang rumah itu. Daru pun masuk ke dalam rumah Anesa. Dia pelan-pelan mengintip Anesa dari celah bilik. Lelaki itu benar-benar ngiler pas ngeliat kemolekan tubuhnya si Anesa. Tapi kali ini bukan Anesa yang dia incar, melainkan kain yang sering digunakan oleh wanita itu. Daru pun menggeledah rumah Anesa dan berhasil menemukan beberapa helai kain yang sering digunakan Anesa. Untung saja kedua orang tuanya Anesa saat itu lagi tidur nyenyak, sehingga mereka tidak menyadari kedatangan Daru. Sebelum Daru keluar dari rumahnya Anesa, dia sempat mengendus-endus kain yang sering digunakan oleh wanita itu. Kainnya masih beraromakan tubuh Anesa. Setibanya di rumah, Daru langsung tidur sambil terus memeluk kainnya Anesa. Dia sudah tergila-gila pada wanita itu. Keesokan paginya, warga pun geger karena rumah Anesa kemalingan. Jelas saja keluarga Anesa curiga kalau Darulah malingnya. Karena yang hilang itu hanya kainnya Anesa.
Sedangkan kepingan uang gobok yang diselipkan di lubung kayu tidak hilang sekeping pun. Maka pagi itu juga si Karta, bapaknya Anesa, mendatangi rumah Daru sambil membawa sebilah golok yang sudah ia asah. Karta akan menebas lehernya Daru kalau anak itu terbukti bersalah. Tanpa sopan santun lagi, Karta langsung menendang pintu rumahnya Daru. Borumi yang saat itu sudah tua sangat kaget melihat kemarahan Karta. "Daru, mana kain anakku?" tanya Karta. "Ada apa ini?" tanya Mbok Rumi. "Anakmu itu mencuri kainnya Anesa. Aku akan membunuhnya," bentak Karta. "Ampun Karta, jangan bunuh anakku," kata Mbok Rumi. Wanita tua itu langsung menangis. Dengan santai, Daru keluar dari dalam kamarnya. Entah apa yang ada di pikirannya Daru, dia malah nyengir sambil menatap Karta yang sedang marah besar. Karta menerobos masuk ke dalam kamarnya Daru. Dia menggeledah kamar itu untuk mencari kain anaknya yang hilang. Tapi anehnya, Karta tidak menemukan kain Anesa di sana. Dia langsung masuk ke kamarnya Mbok Rumi lalu menggeledah kamar itu. Tapi kain yang Karta cari tetap tidak ada. Dia pun menggeledah seluruh ruangan rumah Daru, namun hasilnya tetap nihil. "Kemana kain itu?" "Di mana kau sembunyikan kain anakku?" tanya Karta dengan wajah galak. Daru menggelengkan kepala. "Aku tidak mencurinya," jawab Daru sambil nyengir. Karena tidak ada bukti kalau Daru pencurinya, Karta pun pulang dengan perasaan kesal. Dia akan terus mencari tahu siapa pencuri kain anaknya itu. Asal teman-teman tahu ya, walau tingkah Daru seperti orang gila, tapi otaknya itu memang cerdas. Sebelum subuh, dia sudah menggali tanah di dapur, kemudian mengubur kain milik Anesa. Setelah dikubur, tanah itu ia timpa menggunakan tumpukan kayu bakar, sehingga Karta tidak dapat menemukan kain anaknya. Setiap malam, tanpa ketahuan ibunya, Daru menggali tanah itu, lalu mengambil kain Anesa. Kemudian dia tidur bersama kainnya si Anesa. Daru benar-benar mencintai Anesa. Dia sampai tergila-gila. Tapi tampaknya bukan hanya Daru saja yang tergila-gila pada Anesa. Semua bujangan di desa ini memang mengejar-ngejar Anesa karena kecantikan Anesa terbilang nomor 1 lah di desa itu. Kulitnya putih, wajahnya cantik khas perawan Jawa. Tapi sayangnya, semua bujangan di desa itu harus patah hati karena Anesa sebentar lagi akan menikah dengan lelaki pilihannya. Lelaki itu bernama Adiguna. Berita pernikahan Anesa dengan Adiguna jelas membuat hati Daru hancur berkeping-keping. Dia benar-benar tidak terima kalau wanita pujaannya itu dinikahi lelaki lain. Maka di hari upacara pernikahan Anesa, Daru nekat menerobos masuk ke kerumunan. Dia mengacak-ngacak sesajen pernikahan, lalu membanting apapun yang ada di hadapannya. Tidak sampai di situ, Daru ternyata membawa sebuah keris yang sangat tajam peninggalan bapaknya. Keris itu ia tusukkan tepat di dada kirinya Adiguna, sehingga nyawa Adiguna tidak tertolong. 3 orang lelaki berbadan besar termasuk bapaknya Anesa menyeret Daru keluar rumah. Mereka langsung memukuli lelaki itu tanpa ampun. Wajah Daru bonyok, pelipis matanya sobek, darah keluar dari hidungnya. Semua lelaki yang menghadiri pernikahan itu, mereka juga ikut memukuli si Daru. Sampai Daru ini gak sadarkan diri alias pingsan. Melihat anaknya dipukuli, Borumi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menangis sambil memohon ampun pada warga agar anaknya itu tidak dipukuli. Setelah Daru pingsan, dia diseret menuju sebuah hutan. Itu hutan yang terkenal angker. Mereka mengikat tubuh Daru di batang pohon. Saat itu, Karta hendak menusukkan kerisnya ke dadanya si Daru. Tapi ada seorang warga yang menahan tubuhnya Karta. "Sabar dulu. Lebih baik Daru kita bawa ke pengadilan. Dia pasti dijatuhi hukuman mati dengan cara yang lebih menyakitkan." Begitu kata salah seorang warga. Ada benarnya juga. Kalau Daru dibawa ke pengadilan, pasti dia dijatuhi hukuman mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Maka hari berikutnya saat Daru siuman,
Dia dibawa menghadap sang raja. Daru pun dijatuhi hukuman mati karena terbukti bersalah telah membunuh Adiguna. Biasanya menurut kitab Undang-Undang Majapahit, kitab itu biasa disebut Kutara Manawa. Hukuman mati dilakukan dengan cara menusukkan keris ke dada terpidana hingga terpidana itu tewas. Tapi metode hukuman mati yang diterima Daru berbeda. Atas tuntutan pihak keluarga Adiguna, maka Daru akan diadu dengan harimau Jawa sebagai bentuk eksekusi mati. Sudah bisa dibayangkan kalau metode hukuman mati seperti itu sangat menyiksa si terpidana. 3 hari berikutnya, semua warga sudah berkumpul di alun-alun. Mereka ingin menyaksikan penyiksaan si Daru. Prajurit kerajaan sudah membuat sebuah kandang dari bambu yang cukup luas. Bentuk kandang itu melingkar. Nantinya Daru akan bertarung dengan harimau Jawa di kandang itu. Warga hanya bisa mengintip pertarungan Daru dengan harimau dari celah bambu. Mereka sudah tidak sabar ingin melihat penderitaannya si Daru. Pagi sekali beduk sudah ditabuh. Semua warga bersorak. Mereka senang karena eksekusi akan segera dimulai. Daru dikawal oleh 3 prajurit berbadan kekar. Kedua tangan dan kaki Daru diikat. Setelah berada di dalam kandang, tali yang mengikat tangan dan kakinya Daru dilepas. Saat itu juga wajah Daru benar-benar ketakutan. Warga yang mengintipnya dari celah bambu, mereka tidak berhenti menyumpahi si Daru. 3 prajurit keluar dari kandang. Pintu kandang ditutup rapat. Di sudut sebelah kanan ada 2 pintu kandang tempat harimau Jawa dikurung. Seorang petugas berdiri. Dia membacakan putusan hakim yang menjatuhi Daru dengan hukuman mati. Pembacaan putusan itu sangat singkat dan jelas. Bedug pun ditabuh kembali. Daru semakin ketakutan saja. Perlahan, 1 pintu kandang harimau Jawa dibuka. Seekor harimau Jawa keluar perlahan dari dalam kandang itu. Daru mundur beberapa langkah. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Lagi pula sangat mustahil Daru bisa mengalahkan harimau Jawa itu. Tak lama kemudian, saat harimau itu menyadari targetnya bergerak mundur, harimau itu langsung lari menerkam si Daru. Daru kaget, dia sempat tersungkur dan dengan refleks tangannya Daru itu mencengkram sebuah batu yang ukurannya sekepalan tangan orang dewasa. Daru langsung menghantamkan batu itu tepat di kepala si harimau. Seketika, Daru pun lepas dari cengkeraman harimau. Melihat perlawanan yang dilakukan Daru, petugas pun langsung mengeluarkan harimau kedua dari dalam kandang. Harimau itu keluar dengan sangat ganas sambil meraung-raung. Daru kini dikepung 2 harimau sekaligus. 1 harimau melompat ke arahnya dan mencakar wajah Daru dengan sangat brutal. Daru pun berteriak kesakitan, darah segar membasahi wajahnya. Tak butuh waktu lama, Daru pun tewas karena lehernya digigit oleh harimau. Darah mengucur di leher Daru. Urat-uratnya putus, tenggorokannya keluar. Kedua harimau itu dengan lahap memakan tubuhnya Daru. Beberapa saat kemudian, setelah tubuh Daru kerontang, tinggal tulang dan sisa daging, 3 orang prajurit memanah kedua harimau itu sampai tewas. Tulang belulang Daru tidak dikubur, melainkan dibawa ke hutan angker lalu dibuang begitu saja di bawah pohon besar. Warga berdatangan ke pohon itu lalu meludahi tulang belulangnya Daru. Lain halnya dengan Mbok Rumi, dia hanya bisa menangisi nasib anaknya itu di bawah pohon. Mbok Rumi sangat sedih karena Daru adalah anak satu-satunya. Dari dulu Mbok Rumi ini sulit sekali punya anak. Hingga akhirnya dia hamil di usia 38 tahun. Waktu itu dia sangat senang karena melahirkan bayi laki-laki. Perlu diketahui oleh teman-teman, kalau Mbok Rumi tidak sembarangan bisa punya anak. Dia pernah melakukan pemujaan demit di hutan angker. Hingga akhirnya dia berhasil punya keturunan. Dan saat ini Mbok Rumi tidak menyangka kalau nasib anak satu-satunya itu sangat malang. Dan malamnya Mbok Rumi bermimpi didatangi demit yang pernah ia puja. Demit itu menyuruh Mbok Rumi untuk melakukan sajenan di bawah pohon angker tempat tulang Daru dibuang. Kata demit itu, Mbok Rumi harus melakukan sajenan selama 30 hari.
maka dia bisa bertemu kembali dengan anaknya yang sudah meninggal. Hari berikutnya, Borumi pun menuruti perintah demit itu. Setiap sore, dia menyediakan sajenan di bawah pohon, tempat tulang anaknya dibuang. Dan di hari ke-30, hal aneh mulai terjadi. Borumi melihat ada asap mengepul tepat di bawah batang pohon itu. Perlahan, asap itu hilang. Dan tampaklah sosok Daru di hadapan Borumi. Wajah Daru pucat, tatapannya kosong, tubuhnya mengeluarkan aroma melati yang sangat menyengat. Borumi langsung memeluk anaknya itu sambil menangis. Dia mengajak anaknya untuk pulang. Tapi tampaknya sosok Daru itu tidak mampu untuk berjalan. Sesekali ia jatuh saat melangkahkan kakinya. Borumi mencoba untuk menggendong Daru dan ternyata tubuh anaknya itu terasa sangat ringan. Sehingga dengan mudah dia mampu menggendong anaknya. Di perjalanan pulang sambil menggendong anaknya, Borumi melantunkan tembang menggunakan bahasa Jawa kuno. Sementara anaknya itu diam saja. Setibanya di desa, warga heran kenapa Mbok Rumi ngomong sendirian. Mereka tidak melihat wujud Daru yang sedang digendong oleh Mbok Rumi. Hanya Mbok Rumi lah yang dapat melihat sosok anaknya itu. Setiap hari Mbok Rumi bertingkah seperti orang gila. Anaknya itu sekarang sudah bisa diajak berkomunikasi. Warga melihat Mbok Rumi sering ngomong sendirian, baik itu di dalam rumah atau di halaman rumah. Mbok Rumi senang saat tahu kalau warga tidak bisa melihat wujud Daru. Dengan begitu, tidak ada lagi yang bisa menyakiti anaknya. Tabiat Daru memang tidak berubah dan tentunya dia masih cinta pada Anesa. Maka di suatu malam, Daru masuk ke dalam rumahnya Anesa. Saat itu seperti biasa, Anesa sedang tidur dengan sangat nyenyak. Daru yang sekarang memang sudah menjadi demit, dia bisa menembus rumah Anesa dengan sangat mudah. Karena tidak kuat melihat kemolekan tubuh Anesa, Daru pun menyetubuhi perempuan itu. Anesa tidak merasakan apapun. Dia hanya bermimpi dikejar-kejar oleh makhluk yang berbadan besar dan penuh dengan bulu-bulu hitam yang lebat. Bukan hanya sekali dua kali Daru datang ke kamarnya Anesa. Daru melakukan hal bejat itu selama 30 hari berturut-turut hingga akhirnya Anesa hamil. Kedua orang tua Anesa kaget saat mengetahui anaknya hamil. Perut Anesa semakin hari semakin besar. Dia sempat dimarahi oleh kedua orang tuanya karena sudah mempermalukan keluarga. Berkali-kali Anesa memohon ampun pada kedua orang tuanya itu. Anesa benar-benar tidak mengerti kenapa tiba-tiba dia bisa hamil. Padahal dia tidak pernah melakukan hubungan intim dengan siapapun. Karena tidak kuat menahan malu, Anesa pun tidak pernah keluar dari dalam rumahnya. Dan selama kehamilannya itu, Daru sering sekali mendatangi kamar Anesa. Dia mengelus-ngelus perut Anesa. Daru tidak sabar ingin segera melihat anaknya lahir. 9 bulan kemudian, tengah malam Anesa meringis kesakitan. Dia memegangi perutnya yang besar itu. Bapaknya Anesa langsung pergi untuk memanggil dukun beranak. Tak lama kemudian, bapaknya Anesa kembali dengan membawa seorang dukun beranak. Malam itu terasa panjang bagi Anesa. Dia mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan jabang bayi itu. Anehnya, jabang bayi yang ada di dalam perut Anesa susah sekali keluar. Anesa sudah mulai kelelahan. Si dukun terus mengurut perut Anesa dan memberi saran agar wanita itu tidak menyerah. Dan dalam sekali hentakan nafas saja, akhirnya dia bisa mengeluarkan sesuatu yang membuat perutnya besar selama 9 bulan. Tapi ada kejadian aneh. Yang keluar itu cuma tali ari-arinya aja. Sementara jabang bayinya nggak ada. Semua orang yang ada di sana kaget melihat kejadian itu. Perut Anesa sudah kempis, tapi tidak ada bayi yang keluar dari perut itu. Anesa sampai pingsan dengan apa yang disaksikannya. Soalnya dia hanya mengeluarkan tali ari-arinya aja. Entah kemana perginya makhluk yang membuat perutnya itu membesar selama 9 bulan. Semua orang yang ada di ruangan itu tidak menyadari kalau jabang bayi yang keluar dari perutnya Anesa itu sudah dibawa oleh si Daru. Wujud bayi itu sangat mengerikan. Dia berbulu tebal, bermata merah menyala, dan bertaring. Bayi itu sudah bisa jalan dengan lincah. Daru membawa anaknya ke hutan keramat
dan membiarkan anaknya tinggal di sebuah pohon besar. Beberapa bulan kemudian, setelah Daru bosan dengan Anesa, lelaki itu mulai menjamah para perawan lain di desa tersebut. Sehingga dalam waktu beberapa bulan saja, ada 43 wanita lainnya yang hamil secara tidak wajar. Warga pun melaporkan kejadian aneh itu ke kerajaan. Para petinggi kerajaan memanggil semua orang sakti, atau dalam istilah sekarangnya itu dukun ya. 20 orang dukun berhasil dikumpulkan oleh kerajaan. Dukun-dukun itu berasal dari desa yang berbeda, namun masih dalam kawasan Majapahit. Sang raja memerintahkan kepada para dukun itu untuk mencari tahu penyebab kehamilan para perempuan di desa Walandit. Sesuai perintah raja, mereka pun langsung melakukan beberapa ritual selama 10 hari 10 malam. Alhasil, para dukun itu bisa mengetahui kalau ada demit yang berkeliaran di desa Walandit. Mereka juga sudah tahu kalau demit itu tinggal di rumahnya Mbok Rumi. Sebelum penyergapan dilakukan, 20 orang dukun itu memagari desa Walandit dengan ajian-ajian sakti agar demit itu tidak bisa kabur. Setelah itu mereka langsung mendatangi rumah Mbok Rumi. Dan benar saja, salah satu dari dukun itu melihat ada sosok Daru sedang duduk di kamarnya. Segera dukun itu membaca mantra-mantra lalu meniupkannya ke arah si Daru. Daru berubah wujud menjadi makhluk yang bertubuh tinggi, besar dan berbulu hitam lebat. Wujud Daru yang sangat mengerikan itu kini dapat dilihat oleh semua orang. Daru diikat dengan tali, lalu dia diarak di sepanjang desa. Si Daru ini diserahkan ke kerajaan. Sang raja memerintahkan agar sosok mengerikan itu langsung dimusnahkan agar tidak mengganggu ketentraman Majapahit. Sesuai perintah raja, para dukun pun langsung memusnahkan Daru dengan mantra-mantra yang sangat mematikan. Raja juga menyuruh agar semua wanita yang sedang hamil secara tidak wajar berkumpul di keraton. 43 wanita berkumpul dan mereka semua sedang hamil tua. Mereka ditempatkan di ruangan yang sama dan ruangan itu sudah dipagari oleh mantra-mantra. Sehingga ketika makhluk keturunan Daru itu lahir, mereka tidak akan bisa lari kemana-mana. Beberapa hari setelah mereka dikumpulkan, akhirnya para wanita itu melahirkan. Dan sama seperti yang dialami Anesa, yang keluar dari perut mereka hanya tali ari-arinya saja. Sementara jabang bayinya nggak tahu kemana. Untung aja dukun-dukun itu sakti. Mereka berhasil menangkap bayi demit yang berlarian ke sana kemari di ruangan itu. Lalu bayi-bayi demit itu dimusnahkan dengan mantra yang sangat ampuh. Setelah pemusnahan keturunan Daru, desa Walandit hidup dengan aman, damai, dan tentram. Tidak ada lagi makhluk gaib yang mengganggu mereka. Kemunculan makhluk besar berbulu hitam itu memang menggemparkan Majapahit. Sehingga makhluk itu akhirnya dinamakan Gendarva, yang berasal dari bahasa Sansekerta. Istilah Gendarva itu untuk menggambarkan makhluk berwujud besar dan berbulu hitam. Namun semakin lama istilah Gendarva mengalami pergeseran kata menjadi genderuwo karena dipengaruhi oleh perkembangan bahasa Jawa. Tapi tunggu dulu, cerita ini belum selesai. Memang desa Walandit sudah aman dari gangguan genderuwo. Mbok Rumi juga sudah meninggal karena sakit parah. Anesa juga sudah menikah dengan pria yang sangat tampan. Para dukun itu juga sudah kembali ke desanya masing-masing. Tak pernah terdengar lagi teror genderuwo di Majapahit. Semuanya aman dan damai. Tapi bagaimana dengan nasib anaknya Daru yang lahir dari rahim Anesa? Anak genderuwo itu sempat dibawa Daru ke hutan angker. Dan ternyata anak itu masih hidup di dalam hutan. Dia gemar sekali memakan burung gagak. Itu makanan kesukaannya. Dia tinggal di pohon besar selama berpuluh-puluh tahun dan tidak pernah meninggalkan hutan itu. Namun pada suatu hari saat kerajaan Majapahit sudah bubar dan berganti dengan kerajaan-kerajaan Islam, datanglah seorang petapa ke hutan angker itu. Si petapa itu bernama Jamad. Dia adalah lelaki yang sangat miskin dan sedang melakukan ritual pesugihan. Jamad ingin kaya raya karena sudah tidak kuat dihina oleh orang-orang. Sudah berhari-hari Jamad jalan kaki. Dia dapat petunjuk dari guru spiritualnya
untuk mendatangi hutan ini dengan membawa sate burung gagak. Kata guru spiritualnya itu, nanti Jamad akan bertemu dengan genderuwo di hutan ini. Dia pun duduk sila di depan sebuah pohon besar. Saat itu hari sudah mulai gelap. Jamad mengeluarkan sate gagak dan mulai membaca mantra-mantra yang diajari oleh gurunya. Tak lama kemudian terdengarlah suara raungan yang sangat mengerikan. Samar-samar muncul sosok genderuwo di depan pohon itu. Jamad menggendong genderuwo itu dan membawanya pulang. Ia memelihara si genderuwo dan memberinya sajenan setiap hari. Jamad juga memberi makan genderuwo itu dengan sate burung gagak kesukaannya. Semakin lama kekayaan Jamad semakin bertambah karena si genderuwo itu. Sementara itu genderuwo yang dipelihara Jamad semakin meresahkan warga. Kini genderuwo itu sudah mengenal nafsu pada wanita. Seperti kata istilah, buah jatuh memang tidak akan jauh dari pohonnya. Genderuwo itu memang mewarisi tabiat daru yang gemar meniduri wanita. Tak jarang genderuwo peliharaannya Jamad itu merubah wujudnya menyerupai suami orang demi meniduri seorang wanita. Semakin lama keturunan genderuwo semakin banyak dan menyebar ke seluruh Pulau Jawa. Orang-orang biasa melingkari rumahnya dengan garam yang sudah dibacakan mantra agar genderuwo itu tidak masuk ke dalam rumah. Sehingga yang bisa para genderuwo itu lakukan hanya menggoda orang-orang yang lewat di tempat-tempat angker seperti pohon. Dan terkadang para genderuwo itu menepuk bokong wanita kalau ada kesempatan. Selesai. Terima kasih udah menyimak cerita Mbah. Perlu teman-teman ketahui kalau cerita ini berasal dari berbagai sumber yang Mbah kumpulkan lalu Mbah tulis ulang demi penyesuaian alur cerita. Silakan tulis pendapat teman-teman tentang genderuwo di kolom komentar ya. Tetap sehat dan salam merinding.